Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dian Fuadi dengan NIM 2407011079 dari Prodi Arsitektur. Saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi sedikit tentang rumah vernakular Provinsi Riau, yang mana pada judul kali ini yaitu perubahan rumah vernakular Provinsi Riau dari masa ke masa. Rumah vernakular Riau mencerminkan perjalanan masyarakat Melayu Riau dalam menyesuaikan gaya hidup mereka terhadap kondisi alam, budaya, dan kemajuan teknologi. Perubahan rumah vernakular di Riau menunjukkan perpaduan antara kearifan lokal dan perkembangan teknologi dengan kebutuhan modern. Rumah tradisional yang dahulu dibangun dengan bahan alami kini berubah menjadi rumah modern yang lebih praktis, namun tetap memperhatikan adaptasi terhadap iklim tropis. Meski demikian, unsur-unsur tradisional seperti atap curam, serambi, dan ventilasi alami masih sering dipertahankan untuk menjaga identitas budaya Melayu. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang material konstruksi dan tahapan pembangunannya, terus penyesuaian terhadap iklim atau cuaca dari masa ke masa, yaitu dari masa tradisional, masa kolonial, sampai masa modern hingga saat ini. Yang pertama yaitu pada material konstruksi. Pada masa tradisional, material konstruksinya bersumber dari alam, mencerminkan kedekatan masyarakat Riau dengan lingkungannya, seperti menggunakan kayu lokal, yaitu contohnya kayu meranti, kayu tembesu, atau kayu ulin, yang digunakan sebagai bahan utama untuk tiang lantai atau dinding. Kedua yaitu bambu. Kenapa menggunakan bambu? Karena bambu tersebut karena bambu tersebut bahannya itu lebih fleksibel untuk dinding atau atap tambahan. Yang selanjutnya yaitu daun rumbia atau hijau sebagai bahan atap pada material konstruksi masa tradisional. Bahan atap karena daun rumbia atau hijau tersebut tahan air dan memiliki sifat isolasi alami. Yang selanjutnya yaitu rotan. Rotan digunakan sebagai pengikat. Selanjutnya material konstruksi pada masa kolonial. Pada masa kolonial, material konstruksinya mulai digantikan oleh bahan yang lebih tahan lama yang diperkenalkan dari luar. Contohnya yaitu batu bata dan kapur. Batu bata tersebut untuk dinding yang lebih permanen dan kuat, karena bisa membuat dindingnya tahan lama karena memiliki struktur yang lebih kuat. Material atap pada masa kolonial yaitu sering menggunakan genteng dari tanah liat untuk menggantikan daun rumbia untuk atap. Masalahnya yaitu kayu dengan ornamen Eropa yang dipadukan dengan ukuran lokal. Yaitu kayu yang dipadukan dengan ukiran lokal. Ini contohnya. Selanjutnya yaitu material konstruksi pada masa modern. Material konstruksi pada masa modern yaitu bahannya yang lebih praktis dan ekonomis dan lebih modern. Contohnya itu beton dan baja ringan, karena bahan tersebut dominan dalam struktur utama dan lebih kuat. Seterusnya itu pada kaca dan aluminium itu digunakan pada pintu, jendela, dan fasad rumah modern supaya lebih terang gitu. Seterusnya itu panel komposit, kan materialnya ringan dan tahan lama menggantikan kayu tradisional. Dan seterusnya yaitu tahapan pembangunannya dari masa ke masa. Yang pertama, tahapan pembangunan pada masa tradisional, yaitu tahapan pembangunannya bergantung pada kearifan lokal, seperti pada pemilihan lokasinya itu sering dekat-dekat dengan sungai untuk kemudahan transportasi dan sumber air. Selanjutnya pada pondasi kayunya yaitu bertiang. Rumah tersebut dibangun dengan umur bangunan tersebut. Seperti tadi yang modernnya menggunakan batu bata atau beton. Terus ada yang lain-lain yang sudah memakai alat-alat modern. Selanjutnya itu fungsi multifungsi yang memadukan fungsi tradisional dengan kebutuhan modern. Yaitu fungsi tradisional dengan kebutuhan modern seperti fungsi tradisional.
untuk mengantisipasi rumah dari banjir karena curah hujan yang tinggi, seperti itu. Dan yang keempat itu estetika kultural, tetap mempertahankan nilai budaya Melayu. Contohnya seperti ini, yang pada kayu-kayunya menggunakan pola-pola ornamen Melayu, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya untuk memperkenalkan atau memaparkan sedikit tentang rumah vernakular Provinsi Riau. Mohon maaf jika ada salah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak bocor. Sepertinya itu strukturnya menggunakan struktur panggung supaya menghindari banjir dan menjaga kelembapan lantai. Seterusnya yaitu ventilasi besar, menggunakan ventilasi yang lebih besar untuk memaksimalkan sirkulasi udara untuk menjaga suhu tetap sejuk. Seterusnya yaitu pada masa kolonial, penyesuaian tetap mempertimbangkan iklim tropis namun dengan material yang baru. Gentengnya tuh genteng yang tahan panas karena lebih tahan lama dan melindungi dari hujan dan tetap dibuat curam. Terusnya jendelanya tuh jendela yang tinggi untuk mengoptimalkan pencahayaan alami dan ventilasi. Dan pada masa kolonial menggunakan teras yang lebih luas untuk ruang terbuka tambahan untuk aktivitas sosial. Terusnya yaitu pada masa modern. Pada masa modern sudah mengembangkan teknologi dengan prinsip adaptasi lokal dengan material insulasinya untuk mengurangi panas di dalam rumah dan menggunakan AC dan ventilasi buatan yang digunakan bersamaan dengan ventilasi alami. Seterusnya material tahan korosi digunakan untuk melawan kelembapan tinggi di daerah pesisir. Nah, berikut ini adalah contoh rumah vernakularnya. Di Provinsi Riau, contoh rumah vernakular yang bukan hanya tradisional tetapi juga modern, memadukan unsur lokal dan kontemporer. Contoh nyata dari rumah vernakular di Riau adalah rumah-rumah yang mengambil inspirasi dari bentuk tradisional seperti rumah panggung Melayu dengan sentuhan modern. Nah, pada yang pertama yaitu contoh yang pertama yaitu rumah Melayu atap limas modern. Ini fotonya. Rumah ini mempertahankan bentuk atap limas khas Melayu dengan penyesuaian struktur yang lebih modern, biasanya menggunakan material seperti beton atau kaca untuk jendela dan dinding yang lebih ramping dibandingkan rumah adat tradisional, tapi tetap mengusung konsep rumah panggung untuk menyesuaikan dengan iklim dan kondisi geografis Riau. Terutama pada rumah Melayu atap limas modern yaitu dengan material tradisionalnya menggunakan kayu berat seperti meranti atau ulin, dan pada material modernnya menggunakan baja ringan atau struktur rangka baja untuk meningkatkan daya tahan, dan beton bertulang untuk fondasi dan tiang utama. Yang kedua, atap limasnya pada material tradisionalnya menggunakan daun nipah atau sirap kayu, dan pada material modernnya sudah menggunakan genteng metal dengan lapisan anti karat, dan atap kaca tempered pada area tertentu untuk pencahayaan alami. Yang ketiga yaitu dinding dan fasadnya. Pada material tradisionalnya, dinding dan fasadnya menggunakan papan kayu dengan ukiran khas Melayu, dan pada material modernnya sudah menggunakan panel kayu komposit yang ramah lingkungan, dan kaca tempered dan dinding beton dengan motif Melayu yang diukir dan dicetak. Yang keempat yaitu lantainya. Pada material tradisionalnya menggunakan kayu papan solid, dan seterusnya pada material modernnya sudah menggunakan vinyl dengan motif kayu untuk estetika tradisional. Atau ada juga yang menggunakan keramik atau granit untuk ketahanan dan kemudahan perawatan. Seterusnya yaitu ruang kolong rumah tersebut. Ruang kolong rumah tersebut tetap diadaptasikan untuk ventilasi dan mengantisipasi banjir. Kolong dapat dimodifikasi menjadi ruang parkir atau ruang multifungsi. Dan yang keenam yaitu elemen dekorasinya. Elemen dekorasinya yang menggunakan ukiran tradisional pada tiang, jendela dan pintu dengan motif flora dan geometris khas Melayu. Elemen modernnya
Elemen modernnya yaitu laser cut metal panel untuk motif ukuran pada fasad dan penerangan warna-warna cerah khas Melayu seperti kuning keemasan, hijau dan putih.